Setiap ngelakuin gacha nih bocah selalu dapat bakat yang luar biasa. Sampai-sampai jin penunggu sistemnya aja heran sama hoki nih bocah. King of Pawn Part 3. Catcher menangkap bola yang dilempar dengan kuat itu. Lalu wasit meneriakkan strike out. Para pengamat berkomentar bahkan setelah istirahat selama 1 tahun lemparan An Chan-sop tetap sama. Itu terasa 1 tingkat lebih cepat dibanding yang lain. Kecepatan juga suara dari bola yang menabrak sarung tangan juga terdengar keras. Saat An Chan-sop kembali ke bench, Direktur Lee mengatakan untuknya memperhatikan pitcher lawan. An Chan-sop yang kesal hanya bisa menahan diri dan melemparkan sarung tangannya lalu mengistirahatkan kepalanya. Direktur Lee berpikir sepertinya Chan-sop tidak tertarik pada yang lain selain Park Jun-hyung. Tapi lawan sebenarnya yang harus Chan-sop perhatikan bukanlah Park Jun-hyung. Sementara di lapangan, Jin-ho menggoda Jin-young dan bilang dia sudah melakukan perubahan pada 2 inning pertama. Apa ini akhirnya waktunya Jin-young jatuh? Apa yang akan Jin-young lakukan pada inning ketiga dan seterusnya? Jin-young bilang untuk batter yang hanya bisa menebak lemparannya, dia harus bisa menggunakan senjata rahasianya. Dengan pitcher seperti An Chan-sop, sepertinya para batter tidak mengincar poin yang besar. Jadi dia akan menggunakan change-up. Saat Jin-ho bertanya apa dia yakin, Jin-young mengiyakannya dengan mantap. Jin-ho kembali bertanya apa Jin-young ingat yang Jin-ho katakan saat dia sudah yakin. Dan dengan begitu, Jin-young bersiap dengan pose untuk melempar. Bola lalu dilepaskan. Si batter terlihat kewalahan saat bola itu terus melesat dengan cepat. Si batter sangat kaget menyaksikan hal itu. Si pria berkacamata di kursi penonton berpikir ternyata pitcher itu menyembunyikan slider 60 poinnya setelah change up. Sekarang adalah akhir dari inning keempat. Saatnya untuk menyerang. Jin-ho memaki saat dia melihat banyaknya hadiah yang Jin-young dapatkan. Saat itu Jin-young memanggilnya pelan membuat Jin-ho khawatir apakah Jin-young terluka. Tapi Jin-young bilang bukankah baseball manager memberikan hadiah karena mencapai hal untuk pertama kalinya. Kira-kira apa yang akan dia dapatkan setelah kemenangan pertamanya? Sementara di sisi lain, Direktur Lee sedang memperhatikan bench di mana Lee Jin-young berada. Dia berpikir Jin-young adalah pitcher yang harus diwaspadai change-up-nya. Tapi kecuali untuk slider, kecuali dia sudah dirasuki hantu atau mungkin dia sudah dirasuki. Saat itu An Chan-sop mengomel dengan kesal untuk kalah dari pitcher payah seperti itu. Yang benar saja, bahkan gak ada 1 poin pun. Gak ada satupun dari mereka yang berhasil sampai ke base. Sambil berjalan, An Chan-sop benar-benar memancarkan aura kemarahan. Chan-sop berpikir dia harus segera kembali ke liga utama sebelum dia kelihatan semakin bodoh. Tapi sebelum itu, dia akan menghancurkan Park Jun-hyung lebih dulu. Chan-sop bersiap untuk melempar curveball-nya. Curveball miliknya ini bukanlah suatu hal yang bisa dipukul oleh pecundang seperti itu. Tapi tidak seperti pikiran Chan-sop, bola itu dipukul dengan sangat keras. Catcher terus mundur sampai menabrak pembatas dan rupanya itu adalah home run. Sebuah home run melawan An Chan-sop itu benar-benar membuat geger. Di sana Chan-sop berdiri dengan diam saat tiba-tiba dia berteriak dengan marah memanggil Park Jun-hyung bajik. Jin-ho bilang kalau An Chan-sop sudah benar-benar kehilangan akalnya. Dari sorot matanya saja, itu sudah bukan lagi mata seorang pitcher. Itu adalah mata binatang buas yang dipenuhi amarah dan rasa balas dendam. Saat mereka masih asik membahas pertandingan, tiba-tiba pelatih Kim datang dan bertanya apakah Jin-young bisa bermain pada inning kelima. Yang diterima Jin-young dengan bersemangat. Reporter terlihat heboh dengan home run yang baru saja terjadi. Sementara di belakang, si pria berkacamata mengejek betapa bodohnya para reporter ini. Dia berpikir itu sudah terlambat untuk An Chan-sop. Image-nya juga sudah terlanjur buruk. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang akan menggantikan An Chan-sop? Saat dia yakin hanya ada 1 jawaban, dia melihat Jin-young yang memasuki lapangan dan melarat pemikirannya. Setelah inning kelima, Jin-young kembali ke bench. Pelatih langsung menyuruhnya untuk beristirahat. Jin-young terlihat kecewa karena baru 5 inning dia sudah dicadangkan.
Tapi rekan-rekannya bilang untuk pertandingan debut 5 inning dengan strikeout semua adalah nilai yang sempurna. Yang lain juga menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir. Meski harus menelan semua debu di lapangan, dia pasti akan mengamankan 1 poin mereka. Baseball belum benar-benar berakhir sampai itu berakhir. Jika mereka kalah di inning yang tersisa, maka kemenangan mereka akan berbalik. Dan Jin Yong sudah tidak bisa lagi terjun ke lapangan. Hasil dari semua usahanya hari ini ada pada tangan rekan-rekan setimnya. Jin Ho mencoba menghibur melihat Jin Yong yang duduk dengan tubuh gemetar. Saat tiba-tiba Jin Yong berteriak dengan keras untuk mereka semua semangat. Tetap percaya diri dan mereka pasti menang. Saat itu rekan-rekannya berbalik dan terdiam lalu kembali memasuki lapangan dengan senyum semangat di wajah mereka. Sementara itu Jin Ho di bench sangat kaget akan tindakan tiba-tiba Jin Yong. Dan pertandingan pun berakhir dengan tim Goyang Star sebagai pemenangnya. Sementara itu seseorang terlibat perbincangan di telepon tentang melakukan pertandingan lagi 2 hari setelah ini. Semua afiliasi dan reporter olahraga jadi tertarik. Itulah kenapa dia meminta melakukannya. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka pada media massa. Guanso bilang ini adalah pro entry, sebuah kesempatan untuk menjadi pemain pro. Dalam 2 hari, Enso akan mengumumkan ke publik pertandingan Liga Provinsi melawan tim kedua dari Angels di Star Stadium. Pada pertandingan kali ini, Park Jun Hyung akan masuk sebagai nomor 4 first base. Direktur Jong terdiam memikirkan hal itu meski pada akhirnya dia menyetujui permintaan Gonso. Di asrama, Jin Yong sedang memperhatikan sesuatu. Saat Jin Ho bertanya apa itu, Jin Yong menunjukkan sebuah artikel soal dirinya pada pertandingan sebelumnya. Jin Yong sangat berbangga diri, sementara Jin Ho hanya membiarkannya dan menyuruhnya untuk memutar gacha saja. Setelah memutar hadiah, yang dia dapatkan adalah 4.309 poin dan 1 voucher gacha gold. Jin Yong terlihat kesal karena Jin Ho memanas-manasi, berkata hanya ini hadiah yang dia dapatkan untuk 5 inning sempurna bersamaan dengan kemenangan pertamanya. Saat itu Jin Yong mengeluh tentang bukankah hadiah ini terlalu kecil untuk 5 inning sempurna dengan kemenangan pertamanya. Seenggaknya dia harusnya dapat platinum gacha. Mendengar itu, kini Jin Ho yang kesal, memanggil Jin Yong tidak tahu malu dengan permintaannya. Meski begitu, Jin Yong berharap dia mendapat sesuatu supaya dia bisa menjadi pemain pro. Batter yang akan dia hadapi mulai sekarang akan jauh berbeda dengan yang sudah dia hadapi sebelumnya. Karena Jin Yong terlambat memulai, dia tidak punya waktu untuk bermain-main. Dia harus membuat ciri khasnya. Jika saja dia bisa mendapatkan gacha platinum. Jin Yong lalu bilang dia akan menggunakan 4.000 poinnya untuk memutar bron gacha. Mereka berdua terlihat bersemangat dan mulai memutar. Tapi setelah beberapa saat hanya Jin Ho yang masih bersemangat sementara Jin Yong penuh kecewa. Yang Jin Yong dapatkan hanyalah stamina. Sambil menghibur diri dia bilang stamina juga tidak terlalu buruk. Sementara Jin Ho mengejek untuk Jin Yong daftar saja lari maraton. Meski begitu, Jin Yong tidak bersedih karena dia masih punya 1 lagi gold gacha. Jin Yong melihat roulette itu. Di sana ada banyak hadiah yang sangat menggiurkan. Sementara Jin Ho menyuruhnya untuk jangan memelototi itu semua dan berharap semoga Jin Yong dapat skill yang jelek. Mereka terlibat adu mulut untuk beberapa saat. Saat tiba-tiba roulette itu memutar sendiri. Melihat itu, Jin Yong berdoa dan memohon, begitu juga Jin Ho. Setelah beberapa saat, Jin Yong membuka matanya untuk mengecek hasil gacanya. Dan yang dia dapatkan adalah The Rising Fastball Grade Platinum Rank F. Bisa menggunakan 3 kali stamina point untuk melemparkan fastball yang sudah diimprove. Jin Ho tidak percaya, lagi-lagi Jin Yong mendapatkan skill yang bagus dan hanya bisa memaki game itu. Sementara itu, di ruangan staf Goyang Stars, berkat kemenangan melawan An Chansop, mereka mendapat tambahan dana dan mental para pemain juga meningkat. Tapi Direktur Jong bilang daripada disebut melawan An Chansop, kenyataannya mereka hanya mendapat skor 1-0. Dan satu-satunya yang berhasil melakukan hit adalah Park Jun Hyung. Batter yang lain bahkan gak bisa mengayunkan batnya dengan benar. Bahkan setelah Chansop mundur pun mereka gak bisa menempatkan seorang pun di base. Jadi yang menang melawan An Chansop adalah Jun Hyung bukan Stars.
Para pelatih yang mendengarnya hanya bisa terdiam karena itu adalah kenyataan. Direktur lalu bilang pada saat pertandingan persahabatan Liga Kecil nanti dengan The Angels akan ada banyak reporter dan scout. Apa mereka akan menunjukkan hanya seginilah kemampuan mereka? Stars harus bisa menang. Mereka lalu memulai rapat strategi yang akan digunakan. Saat mereka bertanya apa yang akan mereka lakukan mengenai Blue Pen Side, direktur bilang dia ingin Lee Jin Young untuk menjadi swingman. Itu adalah posisi untuk menjadi starter atau cadangan. Lee Jin Young sudah lulus tes dan dia sudah jadi pemain ofisial dari Star sekarang. Dengan 5 inning sempurna, karena dia sudah membuat Stars menang, mereka harus memberikannya hadiah yang sesuai. Di tempat latihan, Jin Young sedang melatih lemparannya. Dia ingin segera kembali ke lapangan untuk menguji skill racing postball. Soal skill apakah itu sebenarnya? Jin Ho bilang kalau diartikan secara harfiah itu nggak benar-benar naik. Cuman karena jatuhnya nggak terlalu kentara, jadi terlihat seakan-akan naik. Pada kasus Kim Jin Ho, dia hanya perlu menggunakan strike ball dan sprinter. Jin Young bilang tentu saja dia tahu. Kenapa juga dia membandingkan dirinya dengan Jin Young. Jin Young bilang kalau Jin Ho terus bersikap seperti ini, dia nggak punya pilihan lain selain memanggil pengusir setan. Belum selesai kalimatnya, Jin Ho muncul di depan wajahnya dan bilang dia nggak pernah melihat pemuda yang bekerja keras seperti Jin Young. Saat itu Jin Ho bilang, fastball, four seams, two seam cutter, itu semua termasuk fastball. Mendengarnya, Jin Young menganga dan menjatuhkan bolanya. Jin Ho berkata apakah dia mengerti sekarang. Saat dia akan menjelaskan lebih lanjut soal fastball, Jin Young bilang kalau hari ini ada diskon dada ayam dan dia lupa memesannya. Seiring waktu berlalu, banyak jenis change up yang muncul. Pitcher selalu melempar change up terbaik yang sedang populer di masa itu. Meski begitu, nggak peduli change up apa yang hadir, hanya ada satu fakta yang nggak berubah, yaitu pitcher selalu melemparkan fastball. Semakin banyak fastball yang bisa dilemparkan, semakin sulit bagi batter. Sampai bolanya menyentuh bat akan sulit menebak jenis pitch apakah itu. Jin Ho lalu bertanya jenis fastball apa yang bisa Jin Young lempar. Jin Young memeriksa profilnya dan sepertinya dia hanya bisa melempar four seam fastball. Jin Ho bilang dia senang seenggaknya Jin Young bisa melemparkan pitch aneh itu. Saat ini mereka ada di zaman fastball, nggak ada yang lebih penting dari fastball. Ball terbaik yang bisa seorang batter dapatkan adalah fastball, karena mereka berlatih dengan mempertimbangkan hal itu. Jin Young bertanya apakah artinya slow pitch-nya punya kesempatan. Tapi Jin Ho dengan marah bilang kalau lambat justru malah akan semakin mudah dipukul. Saat dia bertanya apa yang harus dia lakukan, Jin Ho menjawab kalau yang perlu Jin Young lakukan hanya melempar pitch yang lambat tapi juga buruk. Itulah satu-satunya cara Jin Young bisa selamat dari para monster. Sesaat kemudian mereka kembali terlibat pertikaian mulut. Mereka tidak menyadari HP Jin Young yang terus bergetar. Itu adalah pesan penerimaan Lee Jin Young sebagai pemain resmi Goyang Stars. Angels Park di Incheon dinaungi oleh Hyunsung Group, sponsor dari The Seoul Angels dan stadium tim sekunder yang terbesar di Korea. Setelah kemenangan mereka pada 1992, kualitas The Angels terus mengalami penurunan. Satu-satunya alasan mereka masih bisa membuat hal semacam ini karena Gwon-so, keponakan perempuan dari Hyunsung Group yang menjadi manajer operasional untuk tim The Angels. Jin Ho menyuruh Jin Young untuk memeriksa bangku penonton. Meski kesal dan mengomel, Jin Young tetap melihatnya. Dia melihat Gwon-so, manajer tim operasional. Dia berpikir kalau Gwon-so terlihat lebih muda dari yang Jin Young kira. Dan setelah itu, Jin Ho dan Jin Young berjalan pergi sambil mengatakan ternyata itu pentingnya memeriksa bangku penonton. Pelatih Park bertanya dengan kesal apakah Jin Young tidak bersiap sebelum pertandingan. Energinya saat ini sangat berapi-api. Tapi itu bisa dimengerti melihat dari kondisi tim lawan. Jin Ho bilang mereka di sana untuk menghabisi Jin Young. Meskipun mereka tim sekunder akan sangat buruk untuk citra mereka kalau sampai kalah dari tim independen. Dan karena keponakan dari direktur ada di sana, pertandingan hari ini jelas nggak akan mudah. Sementara itu di bangku penonton bagian atas, Gwon-so bertanya siapakah pria bernomor 16 itu.
Pria itu bilang itu adalah player Lee Jin Yong. Mendengarnya, Enso terlihat kaget. Karena fisiknya pendek, apakah dia shortstop atau base kedua? Tapi pria itu bilang dia seorang pitcher. Pitcher yang gak membiarkan lawan membuat poin skor saat melawan An Chan Sop. Saat si pria akan menjelaskan lebih lanjut, Enso memotongnya dan bilang kalau hanya itu dia tidak perlu mendengarnya. Saat tiba-tiba Enso bergumam pada dirinya sendiri dan berjalan pergi. Entah kenapa Enso merasakan aura Kim Jin Ho dari pemain seperti itu. Saat itu dua orang caster membuka acara pertandingan kali ini. Jun Yong Sun bertanggung jawab pada streaming online dan Im Jae Sung bertanggung jawab sebagai komentator. Saat ini di bench ada pitcher kebanggaan The Angel Baek Sun Woo. Seorang pitcher cerdik dominan tangan kanan dengan kecepatan pitch 140 km per jam. Sedangkan untuk pitcher dari Stars adalah Kim Pil Jung, pemain yang dikeluarkan karena ada masalah dan masuk ke Stars. Para caster ini terlihat mengejek melihat Star yang menggunakan Kim Pil Jung. Yong Sun menyarankan untuk pemain Star banyak-banyak minum air supaya mereka bisa menangis dengan air itu. Di bench, Jin Yong melihat hal ini. Dia baru tahu kalau ada caster untuk pertandingan ini. Semua orang sedang ribut sekarang, mencari pemula yang layak untuk ditonton. Meskipun kebanyakan orang di sini untuk melihat orang itu. Jin Yong berpikir Baek Sun Woo memang seorang pitcher yang hebat di masa depan. Tapi sisi mereka lebih layak. Kim Pil Jung juga adalah pemain yang cukup bagus dalam liga utama. Karena pertandingan hari ini akan jadi antar pitcher, Jin Yong berpikir mungkin skornya akan jadi 3-1 atau 4-2. Mendengar itu, Jin Ho mentertawakannya. Dia bilang untuk hari ini jangan palingkan wajahnya dari bench The Angels. Para pelatih Angels, para pemain yang memegang bat dan hitter yang sedang menunggu. Perhatikan pergerakan mereka dan tanamkan itu pada kepalanya. Agar Jin Yong paham apa itu tim pro yang sebenarnya. Pertandingan sudah dimulai. Batter Angels memukul dengan baik. Ini adalah pertandingan yang cemerlang. Leon Sung benar-benar menghancurkan Stars. Akhir dari inning kelima, skor sementara adalah 11-1. Saat itu pemain Star berpikir mereka bisa mengalahkan An Chan Sop, tapi kenapa sekarang malah seperti ini? Apakah ini tembok yang sebenarnya untuk menjadi pro? Jun Hyung juga terbakar dengan kekesalan. Sementara itu Jun Hyung memperhatikan dengan kagum. Komunikasi antar pemain benar-benar bagus. Batter yang terjun, batter yang di bench, dan batter yang kembali. Bahkan para pemain dan pelatih di bench, mereka seperti satu badan yang utuh. Seperti satu set roda gigi yang berputar. Itulah kenapa Jin Ho menyuruhnya untuk memperhatikan. Pengalaman seperti ini sangat jarang untuk datang. Saat itu tim Angels kembali melakukan hit. Semua baik-baik saja sampai inning kedua. Kim Pil Jung membiarkan mereka mencetak skor sekali dan membuatnya terguncang. Tapi itu masih terkendali. Masalahnya adalah pada akhir inning ketiga. Pandangan batter berubah setelah rotasi batting kembali. Meskipun Park Jun Hong sempat dapat solo home run pada awal inning keempat. Jin Ho tiba-tiba muncul dan bertanya apakah sekarang Jin Yong takut. Apa dia bisa merasakan tembok untuk menjadi pro. Tapi Jin Yong malah memarahinya dan memanggilnya arwah. Tapi tentu saja Jin Yong merasakannya. Dengan kemampuannya yang sekarang melawan susunan batter seperti itu nggak akan mudah. Jin Ho mengiyakannya. Jadi sebaiknya Jin Yong menyerah saja dan ikut lari maraton. Tapi Jin Yong bilang bagaimanapun juga dia tidak takut. Kalau dia sudah takut pada pemain sekunder, gimana dia bisa melaju ke liga utama? Jin Ho memperhatikan hal itu dan bergumam di saat seperti ini Jin Yong terlihat seperti dirinya dulu. Saat Jin Yong bertanya apa yang Jin Ho katakan, dia mengelak dan menyuruh Jin Yong untuk bersiap saja. Tapi Jin Yong bilang dia bahkan belum dipanggil, jadi bersiap untuk apa? Jin Ho menjelaskan perbedaannya 10 poin. Pergantian akan dilakukan pada inning keempat. Dan pitcher yang melempar 30 bola dalam satu inning maksimal hanya akan sampai pada inning ke-6. Coba saja Jin Yong pikir, siapa yang akan dijadikan tumbal pengorbanan dalam permainan suram ini. Saat Jin Yong masih bingung akan maksudnya, pelatih tiba-tiba memanggilnya. Dia menyuruh Jin Yong bersiap untuk bullpen side.
Meskipun pertandingannya terlihat nggak bagus, dia akan masuk pada inning ke-7. Sementara itu, Jinho tertawa terbahak-bahak mentertawakan Jin Yong. Inilah yang Jinho maksud. Tumbalnya adalah Jin Yong sendiri. Saat Jinho akan melanjutkan mengejek, Jin Yong berteriak dengan semangat, berkata akhirnya dia bisa berdiri di atas mound. Sementara itu, di bullpen side terlihat beberapa orang sedang berlatih melempar. Mereka semua terlihat sudah menyerah. Beberapa memikirkan untuk mencari-cari alasan untuk tidak bermain. Si catcher yang berlatih dengan mereka bisa mengerti perasaan mereka yang tidak ingin bermain pada pertandingan yang jelas akan kalah. Mereka pasti merasa itu adalah akhir untuk mereka. Dia berpikir itu benar-benar sudah tidak punya harapan lagi. Saat seperti ini, mereka seharusnya mencoba mengambil kesempatan yang bisa mereka dapatkan. Tapi mereka malah sudah menyerah lebih dulu. Pemain pro macam apa yang sudah menyerah sebelum naik ke atas mound? Dia adalah Lee Do-hyun, bullpen catcher dari Stars. Dia punya presbopia atau mata tua, semacam gangguan mata yang ditandai dengan penurunan kemampuan lensa mata untuk fokus melihat suatu objek pada jarak pandang dekat. Saat dia masih tenggelam dengan pemikirannya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan sapaan Jin Yong yang nyaring dan bersemangat. Sementara Jin Yong memperkenalkan dirinya, Do-hyun berpikir apa yang dilakukan anak ini. Setelah saling bersalaman, Do-hyun bertanya apa yang ingin dilatih Jin Yong. Dia bilang dia ingin latihan fastball istimewa. Mendengarnya, Do-hyun bertanya, bukannya semua fastball sama aja? Kenapa menyebutnya fastball istimewa? Saat ini, Jin Yong sudah bersiap untuk melempar. Meski Do-hyun menyukai semangatnya, tapi dia nggak punya ekspektasi yang tinggi. Saat dia masih bertanya-tanya apa maksudnya fastball istimewa, Jin Yong sudah melepaskan bolanya. Do-hyun yang ada di ujung area terlihat kaget melihat fastball yang datang. Sementara itu, di lapangan, dua caster sangat bersemangat dan mengejek kalau batter Star pasti pandai bermain gol. Karena saat ini mereka lagi-lagi strike out. Saat itu, caster melihat kalau Stars mengganti pitcher mereka dengan Lee Jin Yong yang berhasil menang melawan An Chan Sop saat pertandingan dengan Blue Dragons. Saat itu, rekannya bertanya kalau emang Jin Yong sebagus itu, kenapa nggak dibiarkan main dari awal? Pokoknya tidak usah berharap banyak. 5 inning sempurnanya pasti juga hanya kebetulan. Mendengar ejekan mereka, Jin Yong terlihat kesal. Jinho bertanya jangan bilang hal itu membuat Jin Yong kesal. Yang Jin Yong jawab mana mungkin, dia kan bukan anak-anak. Tapi jawaban dan ekspresinya menunjukkan kontradiksi yang sangat jelas. Dia bilang kalau dia harus memperhatikan kata-kata semua orang, mana bisa dia menjadi pro. Jinho membenarkan hal itu. Lupakan saja perkataan mereka dan tunjukkan apa yang bisa dia lakukan di atas mound. Saat itu, Batter Angels berpikir pitcher Star itu melempar dengan kecepatan 120 km per jam, menggunakan slider dan change up saat membutuhkan. Dia berpikir untuk bermain santai saja dan berhati-hati, tidak perlu bermain resiko dengan pitcher yang gak dia kenal. Lupakan change up-nya dan incar saja fastball-nya. Saat itu, Jin Yong bersiap untuk melempar dan bola dilepaskan. Batter itu berpikir dia bisa memukulnya dengan mudah. Tiba-tiba bola itu berubah lintasan dan melesat ke atas, membuat kaget si batter yang melihatnya. Dengan refleks, dia memukul bola yang melayang ke atas itu dan jatuh di tangan catcher Stars, membuatnya langsung out. Salah seorang caster berkata bola apa itu barusan. Dia berbalik pada rekannya Yongsun dan bilang bukankah bola itu juga pasti kebetulan. Tapi dia tidak mendapatkan jawaban dari caster Yongsun karena saat ini Yongsun sedang ternganga melihat lemparan barusan. Dia bahkan sampai menjatuhkan mikrofonnya. Di sisi lain juga, Byun Hyung Chae dan Kwon So terlihat sama kagetnya. Sambil menghantam meja, pria itu bilang ini benar-benar sangat gila. Untuk berpikir pitcher itu bisa melemparkan rising fastball dengan kecepatan 120 km per jam. Tapi lemparan bolanya sangat lambat. Bagaimana bisa bolanya berputar secepat itu? Jinho bertanya bagaimana pendapat Jin Yong. Sambil gemetar dia bilang kalau mereka berhasil mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Di inning ke-7, Jin Yong beralih antara fastball dan change up dan berhasil strike out 2 batter yang tersisa. Tapi pada puncak ke-8 tidak ada untuk Stars.
Di bench, direktur memperhatikan hal itu. Seorang bintang yang pasti dan kurangnya kartu as. Meskipun dia sudah menduganya terjadi, tapi ini... Mereka semua terlihat tidak bernyawa. Meski kemampuannya memang kurang, tapi masalah terbesarnya adalah nggak ada satupun yang bersemangat ingin menang. Sampai saat direktur melihat sesuatu dan meralat kembali pemikirannya. Dia masih punya 2 orang pemain yang memiliki rasa semangat. Jinho mengomentari teknik Jin Yong dan juga berhasil mengecoh para batter itu dengan change up di akhir. Saat Jinho masih tertawa dengan puas, Jin Yong memaki sambil menundukkan kepalanya membuat Jinho kaget. Dia bertanya apa yang terjadi dengan Jin Yong. Dia sudah bermain bagus hari ini. Tapi lawan unggul 10 poin, itu hampir bisa dipastikan kalau mereka kalah. Dalam situasi ini, kenyataan pitcher harus naik ke atas mound tapi nggak ada yang bisa dia lakukan. Itu adalah situasi paling buruk yang bisa dihadapi seorang pitcher. Jin Yong bersumpah kalau hal seperti ini nggak akan pernah lagi terjadi saat dia naik ke atas mound. Jinho lalu bilang apa yang sekarang Jin Yong pikirkan adalah pola pikir yang diperlukan untuk bertahan hidup sebagai seorang pro. Sementara itu di bangku penonton terlihat Gonso yang mulai memiliki ketertarikannya pada Lee Jin Yong. Keesokan harinya di tempat latihan indoor terlihat pelatih Kim dengan pitcher stars. Dia menyuruhnya untuk jangan terlalu memikirkan apa yang sudah terjadi. Pastikan saja melakukan peregangan dengan benar sebelum melakukan pitch. Juga lempar bola sesuai jumlah yang dia suruh dan jangan berlebihan. Pelatih Kim Jung Ho, meski dia berlatih di era di mana keyakinan kalau pitcher harus melempar sebanyak mungkin itu ada. Karena latihannya terlalu keras, dia tidak bisa mempertahankan karirnya cukup lama. Demi bisa mencegah orang lain bernasib buruk sepertinya, dia menjadi seorang pelatih dan meneliti metode latihan paling efisien dan menemukan sesuatu yang disebut rutinitas Kim Jung Ho. Saat itu Jin Yong datang dan menyapa pelatih. Dia bertanya dengan semangat apa yang harus dia lakukan hari ini. Tapi pelatih Kim menjawab dengan dingin berkata untuk lakukan saja seperti yang biasa Jin Yong lakukan. Jin Yong terlihat sedih dan berkata pada Jin Ho kalau sepertinya dia diabaikan karena pelatih Kim sudah lama tidak pernah melatihnya. Mendengar itu Jin Ho kesal dan berteriak kalau Jin Yong sudah mendapatkan pelatihan dari seorang pro sepertinya. Tapi Jin Yong tetap kesal. Jin Ho bilang lemparannya akan bertambah 5 km per jam kalau pakai tong. Tapi itu tidak terbukti sama sekali. Saat mereka terlibat adu mulut seperti biasa, Jin Yong melihat Jun Hyung yang dibawa oleh pelatih. Jin Yong bersembunyi di balik tembok mencoba menguping pembicaraan mereka. Saat itu Jun Hyung disodori sebuah kartu nama dari Scott Shark. Setelah terdiam beberapa saat, Jun Hyung hanya minta maaf, membuat mereka berdua kaget mendengarnya. Scott Beck terlihat kesal sambil bilang jangan menyesali keputusannya ini dan berjalan pergi. Melihat itu, si pelatih yang membawanya mencoba mengejar. Saat itu Jun Hyung melihat seseorang dengan rambut merah di balik tembok. Dia langsung memanggil Jin Yong yang kaget bukan main. Saat itu Jin Yong memberi alasan soal latihan lalu memuji Jun Hyung karena sudah ada Scott yang mengincarnya. Mendengar itu, Jun Hyung meminta maaf kalau dia sudah mengganggu latihannya. Membuat Jin Yong agak merasa bersalah karena Jun Hyung terlalu baik dan mudah percaya. Saat itu Jun Hyung bertanya tim manakah yang akan Jin Yong masuki. Jin Yong bilang dia tidak yakin apakah bisa memilih tim sepertinya. Tapi kalau bisa memilih, dia mau tim yang bisa memenuhi permintaannya. Saat ditanya permintaan apa, Jin Yong mengatakan meski dia nggak tahu apa mereka akan setuju, Jin Yong mau tim yang bisa mengizinkannya bermain selama 1 musim lalu membiarkannya mengikuti liga utama. Jin Yong bilang dia tahu itu mustahil. Mungkin dia melantur kayak gini karena capek habis latihan. Saat itu tiba-tiba pelatih Kim memanggilnya berkata dia dipanggil oleh Direktur Jong ke ruangannya. Mendengar itu, Jin Yong langsung mengiyakan dan pamit pergi, meninggalkan Jun Hyung yang masih terdiam di sana menatap kepergian Jin Yong sambil menggumamkan liga utama. Setelah berbicara, Jin Yong keluar dari ruangan direktur dengan wajah penuh keringat. Jin Ho bertanya ada apa dengan Jin Yong. Dia bilang apa dia nggak salah dengar. Yang diakan Jin Ho kalau Jin Yong tidak salah dengar. Dia akan mulai debut di permainan Incheon Sharks. Incheon Sharks
Setelah menduduki peringkat atas selama lebih dari 6 tahun berturut-turut, mereka adalah manusia super yang digadang-gadang menjadi dinasti selanjutnya olahraga. Tapi belakangan ini, meski mereka gagal memasuki panggung besar, ada satu fakta yang diketahui para penggemar baseball. Sharks punya barisan batter yang luar biasa yang bisa mengalahkan siapapun. Saat ini, Jin Yong bersukacita. Dia nggak menyangka dia akan debut hanya setelah bergabung sebulan ke dalam tim. Saat itu, Jin Ho kembali mengejeknya dan menyuruh Jin Yong untuk lihat profilnya. Dengan skill yang sekarang, apa Jin Yong berpikir dia bisa melawan tim Liga Minor? Meski begitu, kalau Jin Ho membantunya. Tapi Jin Ho bilang dia tidak akan membantu Jin Yong. Jin Yong bertanya kenapa Jin Ho begini. Apa karena tadi dia mengatainya? Meski Jin Ho bilang bukan itu, tapi dari ekspresinya terlihat jelas sekali kalau dia memang kesal karena itu. Jin Ho mencoba menunjukkan pada Jin Yong gimana rasanya jadi starting pitcher. Dan sejujurnya dia mau melihat Jin Yong menderita. Mendengar itu, Jin Yong berteriak kalau ini bukan waktunya bercanda. Ini adalah momen paling penting yang menentukan karirnya. Jin Ho menjawab dengan semangat berapi-api kalau dia akan memastikan Jin Yong berjalan di jalan yang tepat. Jalan luar biasa yang dipenuhi rasa sakit dan penderitaan. Hari H pertandingan dengan Shark di home ground Lake Stars. Saat itu terlihat Scott Beck yang menyemangati timnya dan menyuruh mereka untuk menghajar Park Jun Hyung. Scott Beck bilang kalau mereka tidak bisa mengalahkan orang biasa-biasa saja sepertinya, mana bisa menjadi pro. Saat itu ekspresinya langsung berubah melihat Jun Hyung yang melakukan home run. Saat ini Stars masih unggul 1 poin. Pelatih Kim bilang untuk Jin Yong pelan-pelan saja, jangan memaksakan diri dan lempar bola sesuai keinginan dan menggunakan inning ini sebagai pemanasan. Saat itu Jin Yong bertanya bolehkah dia mengunyah permen karet, yang tentu saja diperbolehkan oleh pelatih Kim. Jin Yong berdiri di atas mound bersiap melempar bola sambil mengunyah permen karet, dan bola pun dilepaskan. Saat itu, batter dari Incheon Sharks, Jang Jun, memasuki lapangan. Dia berpikir kalau dilihat secara langsung, lemparan itu terlihat lebih lambat. Kenapa juga orang sepertinya bisa jadi starting pitcher? Apa karena lemparannya terlalu lambat, jadi nggak ada yang mengira-ngira? Padahal pitcher lawan baru memasuki mound, tapi nggak ada yang memperhatikannya. Semua orang sibuk membicarakan Park Jun Hyung. Tapi pitcher itu bukan siapa-siapa dan dia sudah berlatih dengan slow ball. Jadi apapun rencana pitcher itu nggak akan berhasil. Di sisi lain, Jin Yong bersiap melempar dan melepaskan bolanya. Dan bola itu strike begitu saja. Jang Jun berpikir selain posisi tubuhnya yang aneh, nggak ada lagi yang spesial. Dia nggak akan memukul bola sampai keluar lapangan, tapi seenggaknya mungkin mencapai pagar. Jin Yong kembali melepaskan lemparannya dan bola melesat dengan cepat. Kali ini itu adalah sebuah slider dan masuk. Wasit kembali meneriakkan strike. Saat ini Jang Jun mulai terlihat kesal. Bagaimana bola itu bisa masuk? Ternyata dia juga pintar melempar slider. Dia merasa sangat butuh penjelasan. Saat pikirannya mulai kacau, dia mencoba menenangkan dirinya dan lakukan saja tugasnya sebagai batter pertama. Kali ini dia bertekad akan memukulnya sampai keluar lapangan. Jin Yong bersiap kembali untuk melempar dan bola pun dilepaskan. Bola itu melengkung dengan indah dan saat Jang Jun mengayunkan batnya, dia sadar itu adalah sebuah curveball. Saat itu dia ingat satu tayangan yang membahas curveball. Kalau ada orang yang bisa melempar curveball kapan saja dan meletakkannya di mana saja, maka orang itu bisa disebut sebagai pitcher terhebat selanjutnya. Dan berkat lemparan curveball ini, pemain lawan itu strike out. Sementara jendela status bermunculan, rekan-rekan Jin Yong tampak bersemangat karenanya. 3 strikeout dengan lemparan terakhir curveball, inning pertama yang sempurna. Saat itu Jin Yong yang sudah berbangga diri bertanya bagaimana menurut Jin Ho. Bukankah ini awal yang baik? Jin Ho bilang selama Jin Yong bisa menikmatinya. Karena ini inning pertama, jangan terlalu gugup. Jin Ho lalu menutup mulutnya karena dia tidak sengaja memberi Jin Yong saran. Jin Yong yang kesal bilang bukan itu yang penting, tapi apa maksudnya menikmati?
Saat Jinho akan menjawab, dia kembali menutup mulutnya dan mengejek apa Jin Young pikir dia akan menjelaskannya. Terlihat kekesalan memenuhi wajah Jin Young. Sementara Jinho tertawa sampai keluar air mata mentertawakan wajah Jin Young yang kesal. Jinho bilang kalau Jin Young belum menghadapi krisis terbesarnya. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!